Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video saya kali ini, saya mencoba mengeksplor ya salah satu project kita yang dulunya kita buat dari lapangan Muhajirin ya. Mula-mulanya ya dari sawah dulu. Namanya sawah Prayo ya, Bangket Prayo. Nah, di sini kemudian dibangunlah ketika zaman pergerakan kemerdekaan, dibangun lagi lapangan Muhajirin ya. Dan jadilah sampai sekarang lapangan Muhajirin yang kemudian diberi nama lapangan Tastura atau alun-alun Tastura. Nah, sekarang kita salah satu bagiannya adalah ini pada tahap berikutnya ya, tahap yang terakhirnya itu lapangan Muhajirin ini digunakan pada hari Minggu pagi untuk olahraga dan rekreasi, baik bagi orang dewasa maupun bagi anak-anak. Nah, salah satu dari sajian yang ada yaitu kulinernya, yaitu makanan tradisional dan juga makanan-makanan khas Nusantara ya, yang bisa dinikmati pada pagi harinya di alun-alun Tastura. Ya, ini saya ambil satu persatu seberapa banyak orang yang berdagang di sini dan seberapa perlu orang-orang ini terhadap sarana. Memang kalau kita di Raya ya, pernah ya setiap hari Minggu pada sebelum tahun 2019 itu rame ya, setiap hari Minggu itu rame orang olahraga dan sebagainya. Tapi setelah COVID, akhir Desember Oktober 2019 udah sepi. Nah, sekarang setelah dinyatakan COVID bebas pada beberapa bulan yang lalu, barulah mulai kegiatan yang seperti biasa itu mulai berjalan seperti biasa. Dan harapan saya juga seperti itu, sarana ini dapat digunakan dan memang bermanfaat untuk rakyat itu ya, bukan hanya sekedar dibuat-buat saja. Namun lebih jauh kita kembali kepada rencana strategi pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi di sini ada banyak masakan kuliner ya. Contohnya itu ada serabi, ada lopis, ada kaliagem, ada juga saya lihat carang emas ya. Ada juga makanan-makanan yang hasil daripada adik-adik yang pergi berjuang menuntut rezeki ke negeri orang ya, membawa juga makanan-makanan khas, di mana kita lihat di sini ada makanan yang seperti India ya. Nah, kemudian kalau makanan tradisional kita di sini ya pesor ya, plecing, kemudian bakar-bakaran seperti ikan bakar, ada ayam bakar. Nah, ini cepret ya, yang menurut saya ini, saya lihatnya di YouTube, orang-orang India senang makan cepret ini. Nah, ini saya coba lihat bagaimana proses pembuatan cepret. Itu sama enggak seperti orang-orang India ya? Nah, ternyata sama ya. Ternyata sama dengan
orang-orang Papua ini ya. Oh itu. Dan disajikan itu satu porsi dalam satu pack dibungkus plastik ya, diberikan pada pembeli dengan harga yang saya tidak memantau berapa harganya ya, cuma hanya melihat cara pembuatannya dan siapa sih yang membuat. Nah, bagi yang tertarik untuk makan gepret ya boleh ke pasar kuliner Minggu ya, hari Minggu. Kalau dulunya kita punya pasar Minggu ya, pasar Minggu, pasar baru, pasar Minggu, pasar baru, Papua Genok. Papua Genok mati ngelalu. Nah ini sejenis daripada pasar Minggu, pasar malam, pasar baru yang dikembangkan sejak awal-awal daripada pendirian Kabupaten Lombok Tengah yang beribu kota kabupaten di kecamatan saya. Nah, seterusnya ada lagi kegiatan yang lain. Nah ini kita lihat di mana pembuatannya gepret. Nah selanjutnya kita lihat masakan yang lainnya. Di situ ada tahu, ada tempe, ada pelecing, ada pesor, ada minuman, ada cendol, ada serbat. Belum ini, ada lemper. Siapa yang mau beli lemper, boleh beli lemper di sini di pasar Minggu ini di alun-alun Tastura ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi yang lainnya. Selain lemper ada apem. Ini ada apem ya. Cerorot. Keludan. Ada lagi Nagasari. Kemudian ada Xiaomi ya, masakan khas Jepang. Adik-adik yang pergi kerja beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu kembali dari Jepang ya, bisa bikin Xiaomi, somai dan sebagainya. Kemudian ini ada minuman dan ini adalah bentuknya Agung Praya yang kondisinya seperti itu. Kemudian masakan yang lainnya ada masakan dari Jawa ya. Nah, nanti di situ kita akan ada lihat tukang jamu ya, tukang jamu gendong. Kemudian ada makanan yang dalam bentuk pembelian seperti cara biasa, cara uang elektronik dan sebagainya. Nah ini ada lagi pecel. Selain pecel juga ada lagi yang lainnya, nasi balap ya, ada nasi balap. Nah ini pengunjung yang pada pagi hari ini sempat dapat saya
saya explore ya pada video saya pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita berikan bisa mewakili dari keinginan daripada rekan-rekan kita yang berusaha, yang mencari nafkah di sekitar lapangan Hadirin. Nah, ini ada masakan-masakan yang sudah dikemas, yang dapat dibeli, kemudian disajikan untuk keluarga pada pagi hari, pada minggu pagi hari. Kemudian minuman juga kita dapat beli di sini pada pagi harinya. Selain itu, lebih pagi kita dapat jogging, ya, dapat jogging, lari, kemudian kegiatan olahraga lainnya seperti yang sudah saya eksplor sebelumnya, yaitu tentang adanya unit olahraga seperti volleyball, takraw, climbing, basket, dan jogging ya, dapat dilakukan di alun-alun Tastura. Tapi kalau untuk kegiatan jogging itu lebih pagi ya, karena kalau sudah jam 8-an ini sudah ramai mereka pada berdagang, artinya sudah mulai ngasuh, mulai istirahat. Tadi udah jogging, udah keliling lapangan, lari-lari, kemudian sudah pada entah kemana ya, ada yang lari bawa sepedanya, ada yang lari, baik ramai. Pagi hari yang riuh, pagi hari yang indah bagi anak-anak yang usia balita, usia remaja. Tempat ini sangat menjadi hiburan bagi mereka dari kepenatan seharian mengikuti kegiatan sekolah di sekolah masing-masing. Dan ini ada candu. Dan kemudian di situ saya ada lihat ada empek-empek Palembang ya. Ada empek-empek Palembang. Nah, di sini dia itu ada ibu penggendong penjual jamu ya. Nah, ini di sini ada penjual jamunya. Kalau mau minum jamu boleh datang ke alun-alun Tastura. Semoga bertemu dengan pedagang jamunya. Nah, dari ujung selatan sampai ujung utara saya lihatkan ya. Demikianlah keadaan pasar kuliner yang ada ya, yang dilaksanakan setiap hari Minggu. Selanjutnya kita akan melihat tadi ada area bagi anak-anak yang mau naik mobil-mobilan, naik kereta apian, dan mau masuk ke dalam rumah bermain, kemudian mau masuk ke dalam tempat bermain yang berupa bangunan yang terbuat dari batu dan bentuk pintu. Nomor ini jual berbagai macam permainan anak-anak seperti ada balon terbang, bisa membeli balon terbang. Nah, ini bentuk dari liburan bagi anak-anak pada hari Minggu, bagi yang usia dini, remaja, dan
juga sama ini contoh ya, bahwa sudah bermain di balik rumah bermain tidak-tidakkan dan berbagai macam bentuk gerakan yang dapat dilakukan ya perkembangannya terutama ada beberapa unit dari rumah ini saya lihat ada 3 unit yang beroperasi pada pagi hari ini dan 2 unit mobil-mobilan pakai pada pagi hari ini. Di bagian belakang itu adalah gedung budaya. Ini juga sama rumah bermain karena itu membeli tiket dan masuk ke dalam rumah bermain yang isinya itu ya bola-bola kecil, kemudian ada perosotan, ada mobil-mobil, ada kuda-kudaan dan berbagai macam yang dilakukan oleh pemilik tempat hiburan ya. Jadi harapan kita lebih jauh ya, kalau kuliner ini sudah betul ya, sudah betul atau tidak? Saya rasa masih banyak berkurang. Dan kulinernya itu masakan dan jenis sajian yang sifatnya ringan, bisa diberi. Tapi untuk sajian yang kuliner berupa oleh-oleh untuk pulang orang yang sudah berkunjung berwisata ke Lombok ini belum ada tempat-tempat cenderamata ya, itu nggak ada apa berupa apa gitu kita bisa beli atau masakan khas jajan khas Lombok belum ada ya. Jadi masih sampai sini dulu kulinernya belum jadi pasar ya, kita anggap saja pekan kuliner ya gitu. Jadi harapan ini memang begitu ya, tetapi bergantung sangat pada perkembangan pariwisata di kawasan wisata KIK Lombok Tengah ya. Kalau sukses ya mungkin bisa orang-orang tidak hanya bermain di kawasan wisata alam, tetapi para wisatawan atau wisatawan dalam negeri maupun mancanegara juga bisa bermain ke kota juga ya. Itu harapan kita. Namanya juga orang transit ya, banyak orang transit yang diharapkan sehingga mereka mungkin istirahat dan bermain ke kota raya. Nah itu harapan kita ya, tapi sayang sekali ya bukan wisatawan yang transit, malah Bali yang transit pesawat tempur. Aduh gawat. Nah ini pada bagian belakang digunakan sebagai lapak-lapak untuk menikmati hidangan-hidangan yang disajikan oleh pedagang-pedagang kuliner, masakan kuliner ada pagi hari. Dan ini contoh bahwa anak-anak di area bermain anak-anak ada bisa menunggang sepeda motor mainan yang energinya dari listrik, dari tenaga baterai dengan mekanik dominan plastik. Maksudnya ya itu untuk menjaga keselamatan anak dari pengaruh permainan. Nah seterusnya di sini di pasar kuliner ini juga sudah disiapkan sarana ibadah ya. Ada musola, ada tempat duduk, dan ada unit pengelola alun-alun Terpura ya, kantor unit atau kantor aparating atau kantor apa, pokoknya tempat. Terusnya di sini ada ini barisan anak-anak bisa
melatih diri menggambar atau belajar menggambar. Nah, kemudian kita UMKM itu juga menyediakan sarana fitness. Sarana fitness ini ya berupa ayunan, kemudian restock, timbangan, kemudian sit up pada tumpuan, kemudian hand flex dan sebagainya. Dan ada juga berupa body up yang mengangkat body sendiri, bentuk-bentuk daripada bentuk-bentuk dari sarana fitness. Nah, kemudian di bagian depan ada persada ya. Di bagian depan alun-alun Kastura ini atau lapangan Muhajir ini ada persada. Persada ini biasa digunakan untuk membuka suatu acara karnaval dan sebagainya. Nah, sekarang pada hari ini bisa digunakan sebagai sarana olahraga. Contohnya di sini kelompok senam jantung sehat maupun kelompok senam kreasi maupun senam modern melakukan kegiatan di sini. Nah, ini saya lihat mereka adalah kelanjutan daripada senam kreasi, senam jantung sehat, senam pramuka dan sebagainya. Sudah terkelola menjalankan aktivitas di sini pada pagi hari. Kalau pada hari Jumat mereka diundang oleh bupati untuk bersama-sama melaksanakan senam di kantor bupati. Mana kan nanti kalau Pak Bupatinya mau senam di Kuta, mereka diajak nanti ke Pak Bupatinya mau senam di mana bersama stafnya, bersama pejabat daerah. Contohnya pergi ke Batu Biliang Utara, kawasan trekan ya. Kita juga senam. Ada juga mereka senam di Kuta. Ada juga mereka senam di kawasan pelabuhan ikan di metropolitan sana ya. Metropolitan, kawasan rel metropolitan, ada tambang, ada kawasan tambang, ada kawasan pengolahan pembuatan garam dan sebagainya, wilayah Pandan Tinggang, Pendang dan sebagainya. Di tempat wisata itu dikunjungi oleh bupati sekalian untuk melihat perkembangan wisata di Kabupaten Lumbung Tengah yang sifatnya wisata alam. Nah, kemudian di sini anjungan ini atau persada ini dipakai oleh rekan-rekan yang alumni Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Olahraga dan Rekreasi, Olahraga dan Seni melaksanakan kegiatan di sini ya, pura-pura ya, di Madanggur. Selanjutnya saya lihatkan ada juga lahan-lahan parkir. Lahan parkir itu terdiri dari seputaran lapangan, kemudian di kantor persiapan pasar kuliner juga bisa digunakan sebagai sarana parkir. Kemudian di sepanjang Kemnak, pengadilan agama ke arah selatan bisa digunakan sebagai sarana parkir. Demikianlah yang saya lihat pada pagi hari. Semoga